banyak sekali dari kita ya yang merasa stres akibat kehidupan kita dan akhirnya itu mempengaruhi kesehatan kita. Apakah ada sebenarnya hubungannya ya antara emosi kita dengan kesehatan kita? Kalau berdasarkan penelitian ya 99% dari penyakit yang kita alami itu akibat dari stres ya. Sementara stres itu kan akibat emosi yang ditekan ya atau diabaikan atau diekspresikan tapi tidak pernah dilepaskan. Nah, kalau misalnya kamu tertarik untuk belajar melepaskan emosi, kamu ada di tempat yang tepat. Saya Adelia, saya healing coach yang menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu gak bisa hidup bahagia. Nah, ketika kita sudah bisa melepaskan emosi kita, tingkat stres kita itu ya menurun banyak ya, sehingga tubuh mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi di Sedona Method itu ya, kita tidak mengatakan bahwa Sedona Method itu menyembuhkan, mendiagnosis ya, atau memberi nasihat medis tentang penyakit apapun itu ya. Tapi berdasarkan penelitian ya, dan sudah banyak buktinya ya, salah satunya yang meneliti ini adalah Harvard University ya, kamu silahkan Google aja ya, bahwa ketika kita melepaskan emosi itu ada hasil yang sangat signifikan ya untuk kesehatan kita. Tapi sekali lagi ya, kita nggak ngeklaim bahwa Sedona Method bisa menyembuhkan atau menghilangkan penyakit tertentu ya. Kalau misalnya kamu memang perlu ke dokter ya atau ke praktisi medis lainnya ya, silahkan dilakukan ya, karena ini bukan teknik yang digunakan untuk menggantikan itu semua. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya bareng Pak Har ya, yang sudah membuktikan sendiri ya. Pak Har itu dulu pernah kena serangan jantung ringan gitu ya. Ringan atau beratnya saya nggak tahu ya. Mesti kita cek langsung ke Pak Har ya. Tapi Pak Har ini ya sudah membuktikan sendiri bahwa dalam hanya waktu beberapa menit ya, tensinya turun banyak ya setelah bisa melepaskan emosi. Nah, kita tunggu Pak Har dulu untuk dengar ceritanya yuk. Halo Pak Har. Ya, selamat pagi siang ya, Coach ya. Pagi menjelang siang. Silakan Pak. Terima kasih sudah ada di sini ya untuk berbagi bersama teman-teman ya. Ya, terima kasih Coach Lia dan teman-teman. Mungkin pas kebetulan hari ini juga saya ada private coach dengan Coach Lia dan mungkin saya ada share sedikit ya, Gen. Tadi kan ada sempat dikatakan bahwa hal tensi ya. Ya memang mungkin sekitar 12 tahun yang lalu ya, itu awalnya itu kan memang saya kan hobi badminton ya. Sejak kecil juga saya pernah masuk klub ya, badminton. Ya tujuannya sih mau jadi pemain pelatnas tapi nggak jadi akhirnya. Nah, kali itu saya lagi main badminton di daerah Bandengan ya, di Jakarta. Nah, biasa memang kalau udah main itu minimal 3 set ya. Kemarin saya coba sekali lagi main 4 set gitu. Nah, setelah main 4 set itu selesai main, kemudian saya duduk ya kan bersama teman-teman. Nah, tiba-tiba itu saya lihat garis line badminton itu dua garis atau 3 garis itu kayak kayak matanya blur gitu ya kan. Nah, tiba-tiba tangan saya mulai kesemutan, terus juga kaki mulai kesemutan gitu. Nah, saya tadi pikirnya apakah itu karena kecapean ya kan. Jadi akhirnya saya diamkan saja gitu beberapa waktu. Tapi saya juga kasih tahu ke teman saya bahwa kenapa gitu, mau diantarin pulang nggak? Saya bilang nggak usah lah, sebentar lagi, entar juga normal gitu. Nah memang sekitar 15 menit kemudian itu kesemutannya sudah hilang gitu, kaki juga sudah hilang. Terus pada saat itu memang saya main badminton itu sekitar jam malam, jam 8 sampai jam 11 malam gitu. Nah selesai jam 11 udah saya coba pulang ya. Nah pulang tuh
kondisi saat itu kan udah kejadian ya, cuman saya pikir itu biasa-biasa saja ya kan. Nah, jadi sepanjang perjalanan itu saya pulang ke rumah ya lewat tol juga. Terus jadi badan yang saya rasakan itu biasa-biasa saja. Apa tidak ada keringat, tidak ada rasa sakit di jantung atau dada gitu. Cuman yang saya rasakan itu hanya hausnya itu nggak hilang-hilang gitu. Sepanjang perjalanan dari tempat badminton pulang ke rumah itu berapa kali saya minum terus itu. Terus kok kenapa ya nggak hilang-hilang gitu. Nah jadi saya juga nggak kepikiran itu apapun juga. Nah terus cuman saya sempat telepon ke istri ya kan, tolong bikinin teh tawar anget lah gitu sampai di rumah. Nah sampai di rumah saya minum tuh teh tawar anget gitu. Nah jadi tidak ada pikiran apapun juga ya. Jadi saya bawa tidur aja tuh kan, sudah jam 12 jam 1 ya kan tidur. Nah di saat tidur itu nggak bisa tidur itu tuh, masih ada terasa haus gitu loh. Waduh ini kenapa ya? Jadi saya keluar kamar minum itu. Nah sampai besok pagi itu saya nggak ada kepikiran apapun juga sama sekali gitu. Nah pas kebetulan adik main ke rumah ya, itu Bu Mar ya yang biasa bareng sama saya itu iseng gitu sama mama saya, papa saya juga main gitu. Nah, saya cerita itu semalam gini-gini. Nah justru oh kamu kenapa nggak ke dokter aja? Nah saya baru kepikiran, aduh saya iseng dah ke dokter itu, pada iseng tuh saya. Terus saya ke rumah sakit Sankarolo tuh yang di Gading Serpong. Nah terus di situ dia bilang, aduh Pak Rento ini jantung kamu bermasalah gitu. saya kaget itu. Terus kamu nggak kenapa-napa dok. Nah terus ini saya kirim ya pakai ambulan. Wah, kenapa dok? Jadi si dokter itu suruh saranin saya justru pakai ambulan gitu ke rumah sakit Silom Karawaci gitu, ya kan. Nah terus saya bilang, saya masih itu loh, masih nggak percaya ya, antara percaya dan tidak percaya. Saya malah bilang, dok udah deh dok nggak usah, biar saya sendiri aja ke rumah sakit Siloam gitu. Jadi saya pulang ke rumah, yaitu saya berangkat tuh ke dokter Siloam, sama saya bawa mobil sendiri ke sana gitu. Nah, jadi pada saat bawa ke saya udah sampai ke rumah sakit, dicek-cek ya, terus kata dokternya tuh, waduh apa itu tuh semalam kamu udah ada kena serangan jantung, tapi dia nggak bilang berat atau enggak ya. Terus si dokter bilang ini harus dirawat gitu ya kan. Nah jadi singkat cerita saya dirawat lah ya gitu. Nah jadi sejak saya dirawat itu saya disuruh kontrol kan, dalam 3 bulan pertama nggak boleh beraktivitas olahraga apapun juga ya kan, badminton juga. Tapi kata dokter setelah itu boleh gitu. Nah jadi ini saya sudah dirawat, rasanya sudah oke waktu itu ya kan, dikasih obat-obatan. Terus setahun kontrol, kemudian saya kontrol. Tapi setelah itu mungkin ini tahun yang ke 8 kali atau 9 saya baru kontrol lagi ke ke rumah sakit tersebut. Nah jadi si dokter ini periksa keadaan kondisi saya, terus dia bilang, coba Pak Rento besok saya kasih obat lagi, mulai hari ini sampai 2 bulan ke depan tolong tensi darah sendiri ya, cek di sini, cek tensi sendiri. Itu dari bangun pagi sebelum aktivitas, sebelum mandi atau makan, cek tensi dulu. Nah pagi, terus malam sebelum tidur juga tensi juga gitu. Itu selama 2 bulan gitu. Pak Rento catat sendiri katanya gitu ya, atasnya berapa, bawahnya berapa gitu. Nah jadi biasakan kalau kita ke dokter kan selalu cek tensi ya. Nah itu saya kalau jujur ngomong itu rasanya belum pernah tuh di atasnya 120 gitu loh. Kalau udah tensi di atas biasanya antara 130, 35, bahkan kadang 140 gitu kan. Nah kalau udah sampai di dokter, nah susternya kayak bilang, wah Pak Rento nih tensinya agak tinggi nih. Biasa kan disuruh duduk ya kan. Nah saya duduk, mungkin Pak Rento habis jalan dari depan ke ruang perawat ini ada aktivitas jalan kakinya. Ya. Jadi saya duduk tuh, ya duduk bisa 5 menit. Nah terus cek lagi kan. Nah dicek juga tetap ya dibilang turun juga nggak turun ya kan. Cuman disuruh tenang aja gitu ya kan. Nah mungkin karena atasnya
130 ya mungkin buat perawat mungkin itu oke-oke saja kali ya, atau 135. Nah, cuman yang lucunya ini yang saya disuruh 2 bulan itu, jadi pertama kali saya tes itu pagi-pagi, oh iya ya, kok ini 135, padahal terus 2 kali penasaran, wah 140. Nah saya bingung itu, oh ya saya baru ingat ya, saya coba dah rilis lah gitu ya kan, itu saya kepikiran di situ, terus saya pikir aduh gimana ya cara rilisnya ya, saya ngomong 3 kata yang biasa itu kan bisa dilepas nggak, mau dilepas nggak, terus kapan sekarang saya coba tuh 3 kata dulu, nah, terus udah gitu saya barengin dengan nikmati suasana keliling saya ya kan. Seperti kalau pagi-pagi kan ada suara burung ya kan, terus ada suara mobil yang di sekitar itu. Saya coba ini nikmati itu loh. Nah saya coba ya, tadinya kan 135 atau 140 ya. Nah begitu saya tes, begitu saya nikmati, terus turun langsung 117. Wah saya kaget itu 117 karena 117 saya langsung lapor tuh ke adik saya tahu, Iya, saya screenshot. Iya. Cuman kasih tahu juga itu kan. Nah, iya, nah karena saya 117 tuh saya penasaran, masa sih cuman begitu aja turun dari 135 ke 117. Nah, saya coba tuh sekali sekali lagi ya kan. Coba gini-gini mungkin karena itu yang saya download itu saya rilis terus ya. Itu bukan 117 lagi tuh, turun jadi 111 itu. Waduh, saya kaget itu. Waduh, ini kalau saya 3 kali misalnya di bawah 110, wah repot nih. Saya pikirnya begitu. Gitu. Nah, jadi saya coba lagi ya kan, yang keempat ketiga kali, terusnya iya, itu ya, ya itu sekitar 111 ke atas lah, 115 atau iya, 120. Nah, jadi sejak itulah saya selalu begitu. Kalau misalnya iya, di tensinya udah rasanya tinggi, udah saya ini aja, saya saya lepas aja lah gitu ya, iya, coach Lea gitu ya. iya, Nah itu iya, sampai sekarang ini, sampai sekarang. Jadi saya kemarin sudah 2 bulan, saya balik lagi kan. Nah dia lihat itu catatannya, wah kamu kok bagus banget catatannya gitu. Dari 125, 28 paling tinggi, terus di bawahnya 111. Jadi iya, si dokter juga malah heran ini, kok bisa ini ya, bisa bisa 111 gitu loh. Nah saya iya, juga bingung dok kenapa bisa 111. Jadi iya, kalau dari alat, dari itu kan sains ya kan, jadi iya, saya juga berasa iya, ya walaupun dengan itu aja sudah terbukti ya kan, jadi ya itulah saya sangat bersyukur ya. Jadi memang ada manfaat sekali ya dengan sedonanya itu ya, Coach Lee ya. Itu yang saya bisa sharing ya. Sampai saat ini saya jadi bawaannya jadi tenang juga tuh, kalau udah iya, tensi sendiri aja. Apa enggak. Jadi memang kalau iya, kalau memang kita lagi apa ya, mungkin karena faktor pikiran juga ya kan, kita lagi kerja atau mikir ya, itu kalau saya lagi cek, kalau tanpa saya rilis ya itu iya, bisa angkanya bisa iya, 135 atau 140. Apalagi kalau misalnya kita lagi buru-buru udah hectic ya, terus dikejar customer harus begini harus begitu, wah iya, itu bukan 135 lagi tuh, 145 bisa iya, tuh. Nah habis iya, itu iya. kadang Wow, saya iya, tenangin diri lagi, cek lagi udah turun lagi gitu, coach Lia gitu. Itu yang bisa saya sekarang ini yang bisa saya sharing gitu. iya. Hal tensi ya dari alatnya sendiri gitu. Gitu, coach Lia gitu. Keren ya. Ya. Jadi berarti hasil releasing bisa diukur ya, Pak? Iya, iya betul. Dari lisensi bisa diukur gitu. Ketahuan banget itu. Iya, Itu kan iya, dari sisi sains ya, tools iya, ya. Itu iya, jadi kita bisa buktikan dari toolsnya itu ya. Kalau rilis kan biasa kan kita dengan ini emosi ya. Kalau ini benar-benar iya. ada toolsnya gitu. Jadi Betul. sini dapat, kiri juga dapat gitu. Jadi memang ada buktinya gitu. Iya, Bener ya, gitu. karena kan banyak banget Iya. orang-orang yang selalu pikir, apaan sih itu perasaan aja kali karena tidak bisa terukur gitu. Tapi ternyata bisa diukur. Sebenarnya ada alat-alat yang untuk mengukur itu, teman-teman. Ya, saya ada, tapi saya nggak bawa gitu ya, lagi saya nggak pegang. Cuman ada memang alat untuk mengukur tingkat stres kita gitu. Ya,
pagi Coach Lia, aku coba ya untuk yang tes pertama ini. Iya Coach Lia, ini yang kedua ini saya rilis ini hasilnya. Kalau seandainya kamu memang terbuka, ya silahkan terbuka untuk melakukan aksi paling tinggi itu releasing memang, ya. Karena kan kebanyakan dari kita ketika kita punya masalah, yang pertama kita lakukan kan otot dulu tuh biasanya ya nggak sih Pak? Usaha keras Iya, gitu kan. Nah, setelah itu nggak berhasil, oke mikir deh tuh, mulai deh spinning, overthinking ya, di level pikiran gitu ya. Berusaha dipecahkan dengan menggunakan pikiran. Lalu kalau seandainya udah nggak berhasil, kita pakai hati gitu ya, udahlah ikhlasin aja. Tapi belum, emosinya belum betul-betul dilepaskan gitu ya. Jadi aksi yang iya, paling tinggi itu adalah memang kita melepaskan sih gitu. Ya, kalau kita bilang udah ikhlasin aja, udahlah, udah mau gimana lagi segala macam, tapi masih banyak emosinya, itu belum, itu hanya mengabaikan dan menekan emosi sih. Kebanyakan orang seperti itu gitu ya. Jadi kadang-kadang emang ada action yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan releasing gitu. Kalau kamu terbuka, kamu silahkan melakukan ya karena seperti sudah terbukti pada Pak Har berulang-ulang ya Pak. iya 2 bulan. Ini Ya, kan saya kemarin juga check up ya kan, terus kata ya. ini malah lebih lama lagi, 6 bulan lagi. Terus saya tanya sama perawat yang cowok, dok ini 6 bulan ini lama nih, emang saya perlu catat? Iya, Nggak apa-apa, Pak Rento catat ya. Jadi saya sekarang masih catat iya, gitu, enam iya, bulan lagi katanya gitu. Tapi memang itu iya, saya lakukan kalau udah rilis pasti turun gitu, coach ya. betul. Gitu. Ya, Iya, jadi silahkan melakukan releasing aja teman-teman ya, kalau seandainya kamu terbuka gitu ya. Kalau misalnya belum pengen beli workshop, baru pengen yang gratis-gratis, coba-coba aja silahkan ya. Banyak sudah disediakan gitu. Kalau seandainya mau ikut yang lebih eh dalam lagi mungkin ikut membership gitu. Membership juga ada jenjangnya dan kalau sana yang paling powerful sih workshop sih dan kemudian private coaching. Cuma private coaching saya benar-benar gak buka lagi untuk klien baru, hanya klien-klien yang lama dan mungkin dipertimbangkan sih kalau masalah kamu udah berat banget gitu. Kalau misalnya cuma masalah yang kayak gitu-gitu aja. Saya bukan yang mengecilkan ya, tapi menurut saya bisa dirilis sendiri, silakan lakukan releasing sendiri gitu. Ya, iya seperti saya dulu kan gratis satu coba-coba itu ya, ya itu terbukti tuh hanya sekian apa detik atau menit aduh langsung saya betul. cinta Iya, Sedona jadinya sekarang. luar Iya, biasa. iya, Keren banget. Kalau kamu belum pernah nonton ya, kamu silahkan nonton ya. Melepas anxiety ya, kecemasan hanya dalam waktu 5 menit. Tapi ternyata pas dicek lagi bukan 5 menit. Kalau kata Bumar 20 detik ya Pak iya, ya. iya. Kan dihitung kan itunya Iya, kata-katanya dia hitung sendiri 20 detik aja gitu. iya. Iya Iya. betul. Iya, Jadi sebenarnya cepet banget sih kalau seandainya kita memutuskan untuk melepaskan emosi teman-teman ya. Nggak perlu pakai lama gitu ya. iya. Terima kasih Pak Ohar sudah Ya, berbagi bersama kita ya. Luar terima biasa. kasih. Kita mau coaching teman-teman ya. Kita lagi Ya, Pak Har terima sebelum kasih. private coaching. Terima kasih. Ya. Kita live dulu. Terima kasih banyak Pak Har. I love Ya, you. terima I love kasih. you all very much. Terima kasih Ya. coach ya semuanya. Sampai ketemu Terima lagi kasih. teman-teman. Bye for Yo. now.